masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Pohon jati depan rumah tumbang, hajar mobil batin okna, paroknya. Pohon jati besar tumbang menimpa mobil di parkir pinggir jalan. Aturan pembatasan sudah diberlakukan, namun solar di Lampung Utara masih langka. Menilik desa terpencil di Kabupaten Pesisir Barat yang belum pernah memiliki jalan dan jembatan bagus. Beginilah penampakan Desa Pagar Alam, Kecamatan Lembong, Pesisir Barat saat direkam dari ketinggian. Jalan di sepanjang desa ini sama sekali belum ada yang diaspal atau beton dan seluruhnya masih jalan tanah. Padahal desa yang dibuka sejak tahun 1994 lampau kini sudah ramai penduduk dan terdapat 2 dusun di dalamnya. Desa Pagar Alam sangat minim infrastruktur. Selain jalan masih tanah, jembatan di desa ini juga kondisinya masih memprihatinkan karena dibangun dengan kayu, papan, dan batang pohon kelapa. Kendaraan yang dilewati jembatan ini harus ekstra hati-hati supaya tidak celaka. Sejak pembukaan badan jalan Pak Gafri tahun 1992 ya, 92 itu kurang lebih sampai sekarang belum tersentuh lagi. Harapan kami untuk pemerintah pusat, tolonglah perhatian kami. Jangan pembangunan itu ada yang di kota-kota aja. Buktikan di kami yang di pinggiran-pinggiran kayak ini. Buktikan apa program Pak Jokowi yang katanya membangun dari pinggiran. Kami masyarakat pinggiran, Pak. Tolong perhatikan. Pemerintah desa menyatakan sudah seringkali meminta bantuan pembangunan jalan kepada Pemda Pesisir Barat, namun sampai kini bantuan itu belum kunjung datang. Padahal jalan bagus jadi kebutuhan utama warga untuk beraktivitas dan mengangkut hasil panen pertanian. Di jalan ini menjadi akses yang paling penting karena aktivitas warga baik di pertanian maupun seperti anak yang sedang menjalani pendidikan, sekolah, semuanya menggunakan akses jalan ini. Jadi seluruh warga sangat berharap sekali kepada pemerintah pusat dalam hal ini tentunya agar bisa memperhatikan pokon kami lebih diperhatikan lagi. Desa Pagar Alam berada di daerah terpencil di lereng perbukitan. Mayoritas warga di desa ini adalah petani pisang, kopi, dan palawija. Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat didesak membangun infrastruktur dan jalan secara merata supaya masyarakat di pelosok juga bisa hidup lebih manusiawi seperti di daerah yang lebih maju lainnya. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Aksi menegangkan terjadi saat seorang polisi yang sedang membawa istri dan anaknya mengejar 2 pencuri yang sedang membawa kabur motor curian di Jalan Panggungan, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Tersangka kian panik setelah polisi yang mengejarnya terus-menerus membunyikan klakson mobil pribadinya. Salah satu tersangka sempat menembaki mobil polisi yang mengejarnya sebelum senjata api itu dibuang ke pinggir jalan. Setelah dikejar sejauh sekitar 2 km, salah satu tersangka berhasil ditangkap. Diam ya.
Polisi yang mengejar tersangka bernama Bribka Riko Hadi Saputra, seorang anggota Polres Lampung Barat. Ia kemudian meminta bantuan teman-temannya di Polsek Gunung Sugi untuk mengejar satu tersangka yang lolos. Pengejaran berawal saat Bribka Riko yang akan pulang memergoki korban yang sedang panik karena baru saja jadi korban pencurian motor di depan Pasar Gotong Royong, Kabupaten Musawaran. Handphone saya mau ngecek ini, kalau sini. Sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan sepeda motor curian di Desa Adiluwih, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu digerebek tim Reskrim Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Dari tempat ini, polisi menemukan 6 motor bodong yang disembunyikan di ruang tamu. Pemilik rumah bernama Firman Syah turut ditangkap. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari ditangkapnya lebih dulu 2 penadah sepeda motor bodong asal Lampung Timur bernama Agustiawan dan Imam. Modus jaringan ini memalsukan identitas kendaraan bodong. Mereka mengubah nomor rangka dan mesin sesuai BPKB dan STNK dari kendaraan lain yang dibeli secara ilegal. Sepeda motor dengan surat-surat kendaraan asli tapi palsu tersebut kemudian dijual dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Suasana di jalan sekitar Stadion Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Minggu sore tiba-tiba mencekam saat ada seorang pria yang tiba-tiba menodongkan benda mirip senjata api ke arah ramai pengendara. Pelaku yang berjalan sempoyongan beberapa kali jatuh, diduga kelelahan akibat sebelumnya dikejar oleh warga yang akan menangkapnya. Akhirnya tidak ada warga yang berani mendekat. Pelaku yang terdesak akhirnya lolos setelah menyandera tukang ojek online untuk membawanya kabur dari lokasi. Menurut warga, sebelumnya pelaku terpergok akan mencuri motor di salah satu depan toko. Saat itu pelaku ditinggalkan temannya kabur dengan motornya. Minibus yang diduga mengangkut bahan bakar ilegal terbakar saat melintasi Jalan Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Selasa siang. Warga tidak berani mendekat karena api cepat membesar dan sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Petugas menurunkan 1 mobil damkar untuk memadamkan api. Kebakaran bisa padam namun setelah mobil dan beberapa jerigen di dalamnya hangus. Pada kejadian ini, pengemudi mobil dan istrinya menderita luka bakar dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bok Bazar Kalianda. Dengan menggunakan kapal pol air, tim Reskrim Polres Tulang Bawang menggerebek kampung perairan Desa Teladas, Kecamatan Dente Teladas untuk memburu pelaku penembakan bernama Said. Penggerebekan berlangsung tegang karena keluarga tersangka sempat menolak rumahnya digeledah. Polisi tidak gegabah dalam penggerebekan ini karena tersangka memiliki senjata api. Meski telah digeledah dan dikepung, polisi tidak mendapati tersangka di rumahnya. Setelah diredam polisi, pihak keluarga akhirnya memberitahukan keberadaan tersangka yang bersembunyi di kebun. Pihak keluarga kemudian menyerahkan tersangka ke polisi serta membawa senjata api rakitan berikut beberapa pelurunya. Tersangka diburu polisi karena menembak seorang nelayan bernama Idrul yang merupakan tetangganya. Tersangka berdalih penembakan dilatar belakangi kemarahannya setelah mendapati jendela rumahnya dirusak oleh korban. Dari Sungai Jember. Siapa? Yayan. Jika Anda ingin mencari wisata alam di pinggiran kota yang masih asri, Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera atau ITERA bisa jadi pilihan.
Pengunjung bisa menikmati suasana alam berkonsep taman edukasi dan konservasi ratusan jenis anggrek yang jadi salah satu flora khas Sumatera. Lokasinya tidak jauh dari kampus ITERA, di Desa Sambabalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Hanya sekitar 30 menit dari pusat kota Bandar Lampung jika ditempuh dengan motor atau mobil. Total ada 34 spesies anggrek, 45 jenis tanaman kayu, hingga ratusan spesies flora lain yang dikembangkan di Arboretum atau wahana koleksi tanaman milik ITERA. Semua ini bisa dilihat dan dipelajari pengunjung secara gratis. Bahkan ada beberapa yang dijual untuk para kolektor. Bagus, terus bagus sih, banyak bunga, terus juga di sini bisa sepedakan gitu. Ya bisa buat biar bisa buat keliling-keliling di sini juga. Sering kesini ya, kenapa? Itu yang pertama itu karena tempatnya bagus banget ya. Terus yang kedua tuh free dan cocok banget kayak untuk healing aja gitu, kayak ngeliat tamannya, terus bunga-bunganya cakep banget, kayak bikin tenang aja gitu. Kalau misalkan pulang dari kampus kayak terus ke kebun raya ITERA, kayak refresh otak aja gitu. Biasanya kesini untuk jalan-jalan aja atau ada kegiatan lain gitu? Kalau untuk kesini kayaknya untuk jalan-jalan aja sih. Sudah selesai belajar tentang flora, pengunjung bisa menikmati wahana taman labirin dan berbagai spot foto menarik. Bagaimana? Anda tertarik berkunjung ke kebun raya ITERA? Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.